Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di Syahpro Audio. Nah, di video kali ini kita akan coba belajar menggunakan multitester digital. Dan saya mempunyai multitester digital ini tipenya DT830 ya. Ini teman-teman bisa tengok di sini DT830B. Jadi multitester ini berjenis digital ya. Buat teman-teman pun menggunakan alat ini saya rasa untuk pemula sudah cukup sekali dengan harganya yang murah dan fungsinya yang juga pas ya, tidak berlebihan ya, juga tidak kekurangan. Intinya untuk membaca nilai sudah cukup. Langsung aja kita yang pertama adalah untuk prop ya. Jadi yang paling bawah sini ini adalah untuk prop hitam atau prop negatif, dan yang tengah adalah untuk prop merah ya atau prop positif. Dan yang prop ketiga ini yang paling atas ini adalah untuk prop ampere ya, untuk pengukuran sebuah ampere ya, maksimalnya 10 ampere. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja kita akan coba colokkan kabel ya, ini seperti ini ya. Kita akan colokkan di sini, ini untuk prop negatif, ini untuk prop positif. Setelah itu di sini ada display off, ini dalam kondisi mati, lalu kita on kan. Yang pertama kita mau mengukur apa? Kita akan mengukur sebuah tegangan DC. Jadi direct current volt ini adalah tegangan yang memiliki prop negatif dan positif. Contohnya seperti apa Mas? Contohnya seperti baterai. Ini saya ada dua baterai seperti ini. Kita akan coba cek baterainya ya, berapa volt dia. Untuk keterangan di sini ada 9 volt ya. Apakah dia benar-benar 9 volt atau kurang atau bahkan lebih. Untuk mengatur sebuah selektor yaitu kita mengukur 9 volt itu pasti di bawah 20 ya. Jadi kita kasih ke 20 ya. Kita akan coba untuk mengukur sebuah baterai. Di sini ada min dan plus. Plus prop merah kita taruh di plus dan min di negatif. Pengukuran seperti ini. Nah, ini otomatis nilainya akan keluar ya. Itu 8,45 ya, 8,45. Nah, ini berarti kurang dia, tidak ada 9 volt, tapi ini bisa toleransi ya, karena kurang sedikit, kurang 1 volt masih bisa toleransi. Mungkin karena ini baterai sudah bekas jadinya agak berkurang ya untuk voltnya. Selanjutnya teman-teman pasti juga pernah lihat baterai seperti ini ya. Ini nggak ada tulisannya sama sekali, makanya kita akan cek ya, dia ada berapa volt. Teman-teman bisa lihat ya, yang ada kayak bunga-bunga ini adalah untuk kutub plus dan yang polos adalah kutub min. Kita langsung tempelkan saja ini berapa volt. Nah, untuk selektornya masih di angka 20 ya, karena yang kita ukur di bawah 20. Dia keluar 3,9 volt. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman misal mempunyai sebuah adaptor ya dan tidak tahu berapa volt ya. Kita akan cek ya, ini ada adaptor. Ini kira-kira adaptor ini berapa volt ya. Nah, kita colokkan di situ, ini udah hidup. Dan kita ambil ke kutub ini. Kalau untuk adaptor itu kutub plusnya ada di dalam ya. Jadi kita masukkan prop merah ke dalam sini. Nah, dalam sini, dan prop hitam kita tempelkan di atasnya. Nah, dia akan mengukur 12 volt dan selektor masih di angka 20 ya, karena kita mengukur di bawah 20 volt gitu ya. Jadi ini 12 volt. Jadi adaptor ini mempunyai daya 12 volt. Oke, cukup mudah bukan? Sangat mudah sekali. Pokoknya teman-teman kalau mengikuti channel saya pasti teman-teman bisa menambah ilmu ya. Dan selanjutnya di sini ada tulisan 200.000 ini untuk apa Mas? Ya, ini untuk mengukur sebuah tegangan yang di atasnya. Misal kita mengukur tegangan 30 volt ya, teman-teman tinggal selektornya kita naikkan ke 200 ya. Yang penting jangan sampai kurang ya ketika kita mau mengukur sebuah tegangan. Oke, udah paham untuk yang DCV atau bisa disebut juga dengan direct current volt ya. Kalau voltnya itu adalah menunjukkan nilai ya.
menunjukkan nilai berapa volt seperti itu. Dan selanjutnya kita akan beralih ke ACV. Nah, ACV ini apa Mas? ACV ini adalah alternating current, yaitu sebuah arus yang memiliki tegangan bolak-balik ya. Contohnya ya seperti arus PLN atau arus di rumah kita. Untuk kipas, untuk kulkas itu AC bolak-balik. Nah, untuk teman-teman, ini teman-teman bisa arahkan ke jalur 750 ya. Karena mengingat listrik di Indonesia itu sekitar 220 sampai 230 volt AC. Seperti itu. Jadi kita akan coba untuk mengecek sebuah tegangan di rumah saya ini berapa ya. Kira-kira AC-nya gitu ya. Ini ada sebuah listrik. Dan teman-teman ingat, untuk pengecekan ini tidak boleh teman-teman selektor di 200 ya. Karena akan terbakar, alat teman-teman bisa rusak ya. Jadi teman-teman harus melebihi ya, seperti kita belajar untuk DCV yang tadi. Kita akan masukkan probe hitam dan probe merah. Kalau ini bolak-balik nggak masalah teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia keluar 230 ya, sekitar segitu ya. Berarti listrik di rumah saya sekitar 230. Dan ini jangan lama-lama, langsung kita cabut saja seperti ini. Karena ini arus besar ya. Oke, untuk ACV udah paham ya. Hanya untuk mengukur sebuah arus bolak-balik. Jadi teman-teman bisa mengukur arus trafo pun menggunakan ACV ini ya. Alternating current. Volt. Nah, untuk voltnya sama. Terus kita akan lanjut di bagian DCA. Nah, untuk DCA ini adalah pengukuran ampere. Tapi kita tidak akan bahas tentang yang ampere ini ya. Kita akan bahas yang basicnya aja dulu. Kalau untuk ampere, teman-teman lebih akurat menggunakan tang ampere. Lalu kita akan coba menggunakan skala ohm ya. Ini skala ohm, ini ada logo ohm di sini. Itu pengukuran seperti resistor ya. Ini kita akan skala 200 ya, 200 ohm untuk mengukur sebuah resistor. Ini kan kita kalau awal-awal nggak tahu ya. Ini tuh warnanya apa ya kan? Warna gelangnya itu apa? Ini berapa ohm? Itu kan kita nggak paham kalau yang pemula. Ini kok ada coklat-coklat di sini nih, sebenarnya berapa ohm sih Mas? Ya kita coba tes ya. Kalau untuk resistor bolak-balik nggak masalah. Ini kira-kira berapa ohm ya? Oke, kita coba cek ya. Itu udah keluar angka. Berarti resistor ini bernilai 10 ohm teman-teman. Kalau untuk koma yang belakang itu, mungkin kalau selisih sedikit kita baca 10 ohm seperti itu. Berarti untuk resistor ini nilainya 10 ohm. Ini cukup mudah ya. Oke, lanjut kita coba ada resistor lagi. Ini nilainya berapa? Ini teman-teman kan nggak tahu ini. Kalau pemula kan teman-teman nggak tahu ini nilainya berapa ya. Kok ada gelangnya warna merah, warna hijau, ini bikin pusing ya untuk pemula. Tapi kita akan coba masih di skala 200. Apakah dia keluar nilai? Nah, ternyata dia tidak keluar nilai. Kalau tidak keluar nilai, kita tambah lagi skalanya di 2000 ohm. Kita pencet lagi, kita salurkan lagi. Dia masih belum mengeluarkan nilai. Berarti kita coba ke 20K. 20K, kita cek ya. Nah, ini 20K. Berarti dia nilainya sekitar 2K ya. Nilainya sekitar 2K ohm. Untuk skala kecil 200, 2000 belum terbaca, kita naikkan terus teman-teman. Jadi seperti itu untuk membaca sebuah ohm. Selanjutnya kita akan beralih ya. Untuk ohm seperti itu. Untuk beralih menggunakan lambang dioda. Ini lambang dioda ini gunanya untuk apa sih Mas? Lambang dioda ini gunanya untuk banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan lambang dioda ini mengukur sebuah kabel ya.
Jadi untuk teman-teman untuk mengecek sebuah lambang dioda ini, teman-teman bisa menghubungkan probe hitam dan merah seperti ini. Ini dia akan terhubung ya. Jadi teman-teman bisa mengecek sebuah kabel yang putus. Ini misal ada kabel ya. Ini kabel kan tersambung bagus. Nah, ini kita coba buka ya kulitnya. Nah, seperti ini. Maka teman-teman bisa ngecek seperti ini teman-teman. Nah, ini ujung sama ujung. Kita coba cek ya. Ada yang terputus tidak. Kalau dia mengeluarkan angka berarti ini kabel tidak terputus teman-teman. Atau tersambung ya. Di tengah nggak ada nggak ada yang terputus. Kalau misal teman-teman potong ya, teman-teman potong menggunakan alat apa ya, ini kok nggak ada alat, kita potong aja seperti ini, otomatis ya dia nggak mengeluarkan angka karena kabelnya terputus di tengah ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan nggak mengeluarkan angka karena terputus. Coba kita gabungkan seperti ini. Nah, dia mengeluarkan angka, kita putus nggak ada angka, kita gabungkan. Gitu teman-teman. Jadi ini gunanya bisa untuk mengecek kabel putus. Dan di lambang dioda ini pastinya juga bisa ngecek diodanya ya. Jadi dioda itu saya mempunyai dioda, ini jenis dioda bijian ya. Jadi ini yang ada putih-putihnya ini adalah min. Jadi kita mengecek dioda masih bagus atau tidak itu kita cek yang ada putih-putihnya, yaitu yang min. Kita kasih seperti ini teman-teman. Nah, ini dioda masih bagus ya. Jadi dioda masih bagus itu dia nilainya sekitar 500 sampai 600. Ini masih bagus. Kalau dibalik seperti ini ada angkanya berarti rusak teman-teman. Ini ada angkanya enggak? Nah, ini enggak ada angkanya ya, berarti dioda ini masih bagus. Kalau bolak-balik ada angkanya itu rusak berarti teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk nilai normalnya itu 500 sampai 600 ya. Coba kita cek lagi dioda ini, saya punya satu yang kecil. Ini yang untuk main yang ini ya. Kita untuk main ini ada nilainya berapa? 600 ya, ini masih oke nih teman-teman. Masih bagus ya. Kita balik. Oke, nggak keluar angka, masih bagus. Dan bisa untuk mengecek sebuah transistor ya. Jadi teman-teman punya transistor Toshiba, Sanken rusak, itu bisa kita cek lewat sini. Ini saya menggunakan ada transistor ya, C5200. Kita cek apakah dia rusak. Caranya ngecek yaitu bolak-balik aja teman-teman. Caranya ngecek kita harus bolak-balik seperti ini aja. Nah, ini nggak keluar angka, ini nggak keluar angka. Oke, kita balik ya, yang probe merah di sebelah kiri sini. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, agak blur ya. Oke, seperti ini. Nah, ini keluar angka ya. Nilainya tetap sama, kalau masih di 500 atau 600 itu transistor masih oke. Nah, ini masih bagus ya. Kalau teman cek bolak-balik, merahnya di sini, ini keluar angka, hitamnya pun kita taruh di sini, tapi dia keluar angka, berarti dia rusak teman-teman. Nah, contoh yang rusak seperti apa mas? Contoh yang rusak, contohnya ini, saya punya Sanken ya. Kita coba taruh merah di sini dan hitam di sini, dan dia mengeluarkan angka ngawur teman-teman. Jadi di situ angkanya ngawur ya, tidak mengeluarkan sebuah nilai yang pasti, tapi dia nilainya ngawur ya. 0,25 ya. Jadi kita balik pun dia tetap mengeluarkan angka. Nah, ini kita balik, nah, dia mengeluarkan angka lagi. Ini kita balik, dia mengeluarkan angka lagi. Jadi ini rusak teman-teman. Kalau bolak-balik merah di sini mengeluarkan angka, hitam di sini mengeluarkan angka, itu tandanya transistor rusak teman-teman. Dan untuk yang kecil-kecil ini NPN dan PNP ini untuk mengecek terfas ya.
Tapi saya sarankan untuk mengeceknya sama aja seperti transistor besar ya. Ini seperti ini, caranya sama. Yang ini ya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian aja ya untuk videonya. Mungkin teman-teman terlalu panjang juga. Jadi nanti teman-teman juga boring juga ya menonton videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.